Dunia hari ini sedang diseret ke dalam jurang perbudakan utang yang tak berujung. Insinyur R. Haidar Alwi MT, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, membongkar fakta bahwa dinasti Rothschild telah lama mencengkram nadi ekonomi dunia melalui sistem bank sentral yang mereka kendalikan di hampir setiap negara. Namun, ada satu batu sandungan yang tak tergoyahkan, Republik Islam Iran. Iran adalah sedikit dari negara yang berani mengharamkan ketergantungan pada IMF dan skema utang ribawi global. Bagi Rothschild, kedaulatan finansial Iran adalah ancaman eksistensial yang harus dihancurkan, karena kemandirian mereka meruntuhkan monopoli global sistem mata satu. Lihatlah skenario menjijikkan di balik proposal pembangunan kembali Gaza yang ditawarkan Donald Trump. Tanah yang basah oleh darah syuhada ingin diubah menjadi resort wisata mewah untuk kantong elit Zionis, sementara warga Palestina akan diusir paksa. Haidar Alwi memberikan kritik pedas terhadap raja-raja Arab yang memilih bungkam demi investasi. Di tengah pengkhianatan massal ini, hanya Iran yang secara nyata mengirimkan rudal dan teknologi militer untuk membela kehormatan Palestina. Iran membuktikan bahwa martabat Islam tidak bisa ditukar dengan tumpukan dolar atau janji manis pembangunan dari Barat yang berlumuran darah. Upaya menghancurkan Iran pun dilakukan dari dalam melalui mantra Mossad, by way of deception, thou shalt do war. Haidar Alwi membedah bagaimana kerusuhan besar di Iran pada akhir 2025 murni merupakan operasi false flag yang dirancang oleh Mossad dan CIA. Mereka menyusupkan operator bayaran untuk membakar masjid guna menciptakan citra bahwa rakyat Iran menginginkan perubahan rezim. Target mereka jelas, menaikkan pemimpin boneka agar Iran kembali menjadi pelayan kepentingan Rothschild. Namun, intelijen Iran terlalu cerdas. Mereka memiliki ketahanan spiritual yang tidak bisa ditembus oleh agen-agen Zionis yang menyamar di balik isu hak asasi manusia palsu. Bahkan di tanah air kita, fenomena agen narasi Zionis sangat nyata. Haidar Alwi memberikan tamparan keras bagi ustadz-ustadz yang lebih sibuk memutar kaset lama tentang Syiah daripada mengutuk pembantaian di Palestina. Ini adalah skrip perang psikologis yang diperintahkan oleh jaringan intelijen asing untuk memastikan umat Islam Indonesia tetap terpecah belah. Berhati-hatilah dengan mereka yang berbusana agama, namun bicaranya justru menguntungkan penjajah. Iran tetap tegak membela Al-Quds, sementara para agen propaganda ini terus menyuplai fitnah untuk melemahkan barisan perjuangan dari dalam. Narasi tentang ancaman nuklir Iran pun hanyalah drama pengulangan fitnah masa lalu. Barat sebenarnya ketakutan melihat kemandirian teknologi Iran yang mampu melakukan pengayaan uranium secara mandiri tanpa didikte. Begitu juga dengan posisi strategis Selat Hormuz, 20% minyak dunia ada di bawah kendali rudal Iran. Jika Barat berani melakukan intervensi, kiamat ekonomi global akan terjadi dalam hitungan jam. Haidar Alwi menegaskan bahwa Iran memegang leher energi dunia dan Zionisme membenci fakta bahwa mereka tidak berdaya di depan geografi kedaulatan Republik Islam Iran. Kritik ini semakin tajam saat melihat jantung dunia Islam, Makkah, kini dikepung oleh bisnis hotel milik jaringan Yahudi kaya. Simbol tanduk Baal yang berdiri angkuh di samping Ka'bah adalah peringatan bahwa visi Dajjal telah masuk secara sistematis ke pusat ibadah kita. Di saat Iran berdarah-darah membela kesucian Islam, uang peziarah tanpa sadar mengalir ke kantong mereka yang mendanai penghancuran negara-negara Islam. Perang melawan Iran adalah perang spiritual antara kekuatan tauhid melawan kegelapan para elit global yang moralnya telah hancur, seperti yang terungkap dalam skandal pedofilia file Epstein. Indonesia harus belajar dari keteguhan Iran. Kita jangan sampai terjebak menjadi pion dalam visi penguasaan dunia yang mengikis kedaulatan bangsa. Menjadi bagian dari sistem global Zionis berarti menggadaikan nasib anak cucu kepada para penyembah materi. Iran telah memilih jalan syahid daripada tunduk pada sistem perbankan Zionis. Rudal yang meluncur dari tanah Iran pada tahun 2026 adalah pesan tegas bahwa era dominasi Amerika dan Israel telah berakhir secara memalukan. Iran tidak lagi berharap pada dunia. Mereka hanya berharap pada Tuhan dan rudal-rudal mereka untuk menjaga harga diri bangsa. Di akhir zaman ini, duel yang terjadi bukan lagi soal ideologi politik, melainkan soal kedaulatan manusia melawan perbudakan global sistem Dajjal. Haidar Alwi yakin bahwa Iran akan menang karena mereka memegang kedaulatan spiritual yang tidak dimiliki oleh dinasti Rothschild atau para bankir penyembah setan. Jangan biarkan propaganda media arus utama membutakan mata kita. Iran adalah satu-satunya negara yang bersumpah akan membebaskan Palestina dan mengusir Zionis dari tanah suci selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Zionisme pasti tumbang, kedaulatan Islam pasti menang di tangan para pejuang sejati.